Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Keseluruhan dari kebijakan Menteri SDM Mbak Lila Dahlia dalam menentukan bahwa hanya dari pangkalan gas LPG 3 kilo bisa masyarakat dapatkan menuai reaksi publik, di mana sudah ada korban yaitu seorang wanita yang sudah berumur, di mana dia tidak sanggup atau kelelahan pada saat mengantri gas. Nah, hal ini juga menjadi perhatian publik karena memang terjadi antrian yang sangat panjang hanya untuk mendapatkan gas LPG 3 kilo yang biasanya bisa diperoleh hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah. Karena memang pengecer-pengecer inilah yang membantu masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan gas LPG. Sehingga kebijakan yang hanya menetapkan pangkalan yang bisa menyalurkan kepada masyarakat ini menjadi kesulitan atau menjadi hal yang buat masyarakat jadi susah. Karena walaupun memang harganya lebih murah, tapi masyarakat untuk bisa datang ke tempat tersebut juga tidak mudah, tidak cepat dan tidak efisien. Karena memang bila untuk mencapai ke tempat tersebut ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu berjalan dengan sangat jauh atau dengan menggunakan kendaraan, bisa dengan ojek ataupun dengan angkutan umum. Sedangkan untuk menggunakan hal tersebut juga harus bayar, tidak hanya pergi tapi pulang, sehingga jarak antara pembelian di pengecer sampai dengan ke pangkalan itu bisa dikatakan jauh lebih murah dibanding mereka harus melalui transportasi. Nah, hal inilah yang membuat Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal yang meminta kepada Prabowo Subianto untuk memecat Bahlil Lahadalia karena bisa dikatakan kebijakannya ini merepotkan masyarakat. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri SDM dan jajarannya. Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam? Jangan anggap semua ini Jakarta atau Jawa, kota-kota besar. Pelosok-pelosok negeri itu pangkalan-pangkalan hanya beberapa saja. Total pangkalan seluruh Indonesia saja hanya 4.000 pangkalan. Bahkan kita temui dari berita ada orang tua perempuan meninggal, terbunuh. Kebijakan Bahlil membunuh rakyatnya. Oleh karena ini ada kebijakan yang ngawur. Kita tolak, Partai Buruh dan KSPI menolak. Alasan kedua menolak adalah yang membantu dan dibantu sebagai pemerintah itu siapa? Menteri itu pembantu presiden, bukan presiden membantu menteri. Kasus PPN 12%, kenaikan upah 6,5%, semua presiden yang mengambil alih. Sekarang hari ini kasus penjualan LPG juga presiden yang mengambil alih. Ini menunjukkan bahwa para menteri tidak bisa bekerja sebagai pembantu presiden. Ya, itulah tadi statement dari Said Iqbal yang juga Ketua Umum dari Partai Buruh yang meminta untuk Prabowo untuk bisa mengevaluasi para menteri yang menurutnya tidak becus dalam bekerja. Nah, dimanapun, di perusahaan manapun, anak yang tidak becus ya tentu saja salah satu jalannya adalah dipecat. Nah, hal inilah yang berusaha untuk dikatakan oleh Said Iqbal dan juga beberapa orang lainnya seperti Rocky Gerung yang menganggap bahwa Bahlil Lahadalia ini sudah memberikan kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, sehingga bisa dikatakan ya masih banyak pejabat-pejabat atau orang-orang yang cerdas yang bisa menggunakan jabatannya untuk bisa memudahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena memang Presiden Prabowo sendiri sudah meminta untuk para menterinya untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Tentu saja dengan kebijakan dari Bahlil ini bukannya memudahkan, tapi merepotkan. Ya, setidaknya itulah yang ada dalam pikiran beberapa orang, sepertinya di antara Said Iqbal, Rocky Gerung dan juga beberapa orang
yang melihat bahwa kebijakan ini tidak pro dan dengan rakyat dan hanya menyusahkan. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan Said Iqbal atau mungkin ada hal yang lain? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ADN Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.